Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Dianti dengan NIM akhir 060. Hai, perkenalkan nama saya Jara Syafira Madani dengan NIM akhir 119. Hai, perkenalkan saya Intan Aulia dengan NIM akhir 122. Hai, perkenalkan nama saya Nasya Putri Kamila dengan NIM akhir 127. Hai, perkenalkan saya Natasha Aldina dengan NIM akhir 128. Kami akan membahas mengenai perumusan kebijakan sebagai solusi dalam menangani permasalahan di perkotaan. Untuk membahas itu semua, kami telah mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pandangan mereka mengenai kebijakan apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan di perkotaan. DKI Jakarta salah satu wilayah terpadat di Indonesia. Dinamika dan pertumbuhannya terlepas dari sederet tantangan yang kompleks. Persoalan banjir yang seringkali datang ketika musim hujan, persoalan sampah yang tak kunjung selesai, serta permasalahan suhu yang semakin panas. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang seringkali kita lihat. Tapi di balik semua masalah ini muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana cara kita mengubah keadaan ini? Apakah kita hanya perlu merespon masalah salah satu atau kita bisa mengubah semuanya? Jawabannya terletak pada suatu kebijakan, bukan sekedar tulisan di atas kertas, tetapi kebijakan yang cerdas, strategis, dan dirancang untuk menyentuh akar suatu permasalahan. Lalu, bagaimana proses merancang kebijakan seperti itu? Siapa yang mengidentifikasi masalah, merancang solusinya, dan memastikan solusi itu benar-benar terjadi di lapangan? Untuk menjawab itu semua, kami akan menemui para pelaku utama di balik kebijakan lingkungan DKI Jakarta. Kami akan menuju Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk bertanya langsung kepada Divisi Tata Kelola Lingkungan. Kalau dalam menyusun suatu kebijakan atau rumusan itu, yang paling utama itu adalah data ya. Sumber data yang bisa kita gunakan, yang kita analisis untuk menyusun suatu kebijakan, apapun, mau kajian, mau kebijakan. Nah, justru di situ tantangannya. Tantangannya mengumpulkan data informasi itu kalau lagi gampang-gampang, kalau lagi susah-susah banget gitu. Karena itu butuh koordinasi yang kuat ya terhadap instansi atau institusi lain atau sumber-sumber data lainnya gitu. Itu tantangan yang terbesar sebenarnya. Karena kenapa terbesar? Karena dari data itu bisa menjadi kita bisa salah mengambil kebijakan. Itu kalau tidak valid, tapi kalau kadang tidak ada data. Itu kalau kayak itu gimana? Kalau tidak ada data, ya berusaha untuk menggunakan data yang paling dekat hubungannya ya dengan topik yang kita itu yang diantara nggak ada lagi nih data ini aja nih yang punya gitu. Menyusun inventarisasi emisi, menyusun suatu pedoman. Ini yang tahun 2000, ya itu satu contoh yang saya ambil. Itu di tahun 2024 kemarin kita menyusun pedoman inventarisasi emisi. Nah, kita harus mengumpulkan banyak data. Data itu baik data tabular, data informasi, data spasial, data SHP. Itu sangat sulit tapi terus berupaya ya, dan belum tentu juga data yang kita maksud itu ada kan sebenarnya. Kalau sudah tidak ada seperti itu tapi mungkin ada data-data yang tahun sebelum-sebelumnya, ya kita menggunakan data yang terakhir dan meminta suatu data itu izin dan sebagainya juga harus ada surat dan sebagainya, terus harus rela menunggu, terus kalau nggak ada kabar-kabar kontak lagi Kita ingetin, bahkan kita datangi gitu. Sepertinya di Indonesia ini secara sistematis ini sistem datanya itu kayaknya belum Iya. Ada datanya tapi sifatnya rahasia. Iya, itu agak susah. Harus ada perjanjian. Kita mau ngambil data bandara, maskapai, itu waktu itu menyusun untuk inventarisasi emisi udara. Jadi sumber-sumber emisi itu kita datengin. Salah satunya kan pesawat udara, mau nggak mau datanya di bandara. Nah itu salah satu. Jadi modelnya macam-macam institusi itu. Ada juga yang sangat gampang. Sebelum ke dalam peraturan, pastinya melakukan kajian. Jadi dikaji dulu permasalahan yang mau kita jadikan aturan, itu kita kaji dulu, kita analisis dulu semuanya, yang mau diatur apa, muatannya apa, nah itu dikaji semuanya.
sampai kita bisa menyimpulkan apa sih yang mau diatur, apa sih yang mau diharapkan kepada masyarakat. Kemudian juga bisa melalui pilot project juga, agar kalau pilot itu sekaligus sosialisasi awal ya biasanya ya. Itu sebenarnya cara yang terbaik sih, walaupun kajian juga tetap ya, komunikasi dengan masyarakat kan nanti ada konsultasi publik dan sebagainya. Dalam mengkaji itu kita mengundang banyak pakar juga ya, banyak pakar-pakar yang ahli di bidang itu, misalnya yang ahli di bidang udara, tadi yang banjir. Kita menerima masukan dari mereka juga, dan juga ditambah dengan data. Jadi kita mengelaborasi banyak informasi itu sebelum kita memutuskan harus seperti ini. Harus apa muatannya, harus apa yang diatur gitu. Kajiannya itu bisa dari kebijakan yang sudah di tingkat nasional, terus kajian yang sudah pernah dilakukan mungkin yang ibu dan data sekunder ya, yang dari jurnal atau publikasi yang sudah pernah dilakukan, itu bisa juga jadi sumber informasi di situ. Terus data-data tadi dan ya, juga mungkin kita perlu melakukan survei kalau perlu yang data primer, bisa juga dilakukan untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan kita dari masyarakat itu apa sih, kebutuhan yang perlu diatur dalam masalah X ini gitu kan. Terus selain itu kita juga biasanya melakukan FGD ya Bu ya, Tadi konsultasi publik, rapat-rapat koordinasi. Instrumen lingkungan ini memang sebenarnya hal yang bisa menjadi mendorong ya untuk perubahan perilaku dan sebagainya tadi ya. Nah, di kita biasanya instrumen lingkungan ini bentuknya non fiskal yang diterapin dalam bentuk apresiasi, pemberian penghargaan. Kemudian cukup banyak sudah dilakukan juga oleh DLH. Contohnya kita tuh ada suatu program namanya program apresiasi masyarakat peduli lingkungan. Di sana kategorinya cukup banyak. Fiskalnya tapi itu biasanya dibantu oleh CSR kalau fiskal itu, sama non fiskal lainnya mungkin selain penghargaan, sertifikat dan sebagainya, itu pengakuan ya sebenarnya. Itu juga ada bantuan-bantuan juga yang diberikan. Awalnya memang non fiskal ya, tapi sekarang udah mulai banyak yang kerjasama dengan DLH. Kita dibantu lah oleh si CSR. Itu hubungannya dengan udara untuk pembatasan penggunaan kendaraan. Ada gitu ya, tapi jalannya juga masih belum terlalu masif ya. Hanya beberapa tempat saja. Kalau misalnya dia kendaraannya belum melakukan uji emisi atau tidak memenuhi baku mutu uji emisi, dia dikenakan parkir tambahan gitu. Tarif yang ditambah di luar tarif yang umum gitu. Nah, yang tidak memenuhi baku mutu bisa dikenain 7.000 jadinya gitu. Sistem penganggaran sih untuk lingkungan kalau dibilang besar sih enggak. Jadi masih kecil lah. Kalau dihitung-hitung mungkin berapa persen ya? Sekitar 3%. Lingkungan ini dalam DLH ya. Tapi lingkungan ini jangan salah dulu. Sini saya mau menjelaskan dulu. Lingkungan itu sebenarnya ada beberapa OPD yang terkait. Impact-nya ini ke lingkungan, baik impact positif, negatif, itu ada di tutupan hijau gitu ya. Nah, itu ada di Dinas Tamhud. Ya, Pertamanan Hutan Kota. Terkait air ada di DSDA, ada Dinas Sumber Daya Air. Terkait udara biasanya itu hubungannya dengan transportasi, itu ada Dinas Perhubungan. Ada terkait energi, ada di Dinas BTKTE. Terkait masih air, pencemaran dan sebagainya atau perizinan, itu ada PTSP dan Dinas PPK-UKM. Masih ada KPKP ya, terkait laut, gimana laut kita harusnya dijaga atau tercemar gitu. Nah, itu ada tuh. Jadi DLH ini mitranya cukup banyak. Jadi anggaran secara DLH saja sebenarnya nggak terlalu besar sih. Ya, sekitar 3% untuk yang dinas lingkungan hidup. Kalau lingkungan secara keseluruhan kan banyak kayak Nah, ini berbeda-beda, kami tidak pernah menghitung ya secara khusus gitu, tapi pasti ada anggarannya. Tapi kalau DSDA cukup besar ya.
Ya, karena banyak proyek fisik proyek fisiknya bisa. Karena ada sanitasi, ada saluran, terus ada IPA, ada pengerukan sungai gitu, cukup besar kalau misalnya. Rasanya sih tidak ada aturannya, tetapi memang mereka punya dokumen lingkungan gitu ya. Nah di dokumen lingkungan itu kan banyak ya yang membuka peluang untuk bisa bekerja sama dengan mereka, untuk bisa juga berpartisipasi dalam hal lingkungan ya. Cukup banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang tadi yang saya bilang CSR, bekerja sama, ada PLN, ada Unilever, Astra, Honda Astra, ada Bank, BNI, Antam, Pegadaian, banyak ininya. Mereka ikut berpartisipasi. bisa minta Rata-rata kebanyakan programnya sampah ya. Kita juga punya forum kolaborasi bersama ya, berskala besar lingkungan. Di lingkungan itu ada dibagi klaster. Ada klaster sampah, klaster udara dan air, ada klaster perubahan iklim. Nah itu banyak tuh masuk di dalam situ, baik perusahaan, NGO juga ada masuk di situ. Dan itu aktif sampai sekarang, cukup aktif dan bahkan selalu ada kegiatan. Kalau untuk perencanaan, DLH punya tugas membuat kajian lingkungan hidup strategis. Sebelum perencanaan, itu DLH menyusun itu untuk masukkan di dalam peraturan-peraturan perencanaan pembangunan ya. Digunakan itu pastinya evaluasi harus ada, rasanya nggak mungkin sih. Monitoring evaluasi selalu dilakukan, evaluasi akhir juga selalu dilakukan. Nah itu kalau pembangunan kan kita punya juga RPJMD, banyak aturan-aturan yang memang jadi pegangan untuk pembangunan. Nah itu selalu dievaluasi tiap tahun, selalu dilihat capaiannya, tercapai atau tidak, itu selalu ada. Bahkan di dalam RPJMD misalnya ya, itu ada target-target yang harus dicapai. Misalnya satu program itu capai targetnya apa tahun ini, nah itu yang kita kerjakan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya suatu program namanya KSD, kegiatan besar ya. Nah di dalam KSD ini semua OPD, tidak hanya DLH, itu diberikan target-target. Tapi penentuan targetnya kesepakatan nih, dan program apa yang dikerjakan. Evaluasinya tiap bulan, kemudian ada tribulanan, baru nanti tahunan. Contoh program yang dilakukan di DLH paling gampang tuh sampah ya. Misalnya DLH mau membangun TPS 3R, nah itu masuk nanti di program KSD. Dia salah satu dianggap penting buat suatu fasilitas untuk masyarakat melakukan pengelolaan sampah. Nah itu masuk di dalam KSD, nanti akan diikutin terus tuh perjalanan atau proses itu, dan kita harus memberikan laporan setiap bulan. Tapi juga tidak hanya melalui sistem, biasanya juga kita rapat koordinasi. Itu pembahasan kendalanya gimana, ini seperti apa, targetnya kira-kira udah sampai seberapa gitu di bulan ini, besok bulan ini gitu sih. Mengukurnya pastinya menggunakan indikator, ada target. Jika itu sudah direncanakan di dalam suatu renstra namanya. Rencana strategis itu menurunkan dari RPJMD 5 tahunan adanya. Se-OPD DLH itu punya rencana 5 tahunan udah ada, tahun ini segini, tahun ini segini, tahun ini segini. Nanti itu tadi diturunkan lagi tahunan. Bisa saja target yang sudah disepakati itu kalau melihat hasil sebelumnya ya tercapai atau melebihi, bisa jadi target berikutnya. Indikatornya lingkungan tuh cukup banyak ya indikatornya. Air, contohnya sampah. Indikatornya itu jumlah sampah yang ditangani atau dikurangi. Ada pengurangan sampah dulunya. Sebelumnya sudah sampaikan, indikator-indikator itu tuh sebenarnya sudah ada, disusun, direncanakan. Nah nanti dilaksanakan untuk mencapai ataupun indikator itu harus tercapai.
Kalau menentukan target itu biasanya ada baseline yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, itu menjadi dasar untuk menentukan indikator target biasanya. Nanti lihat trennya, berarti tahun ini tuh ini cenderung naik segini gitu, atau ini ada yang menurun tapi mungkin masih bisa diatur lagi, bisa naik gitu. Nanti jadi targetnya itu dasarnya itu, sama melihat ada yang sinkron dengan yang lain, dengan OPD lain, itu ini udah ada tambahan ini, berarti ini masih bisa dinaikin targetnya gitu, ada tambahan infrastruktur penunjang atau dukungan lainnya lah ya. Tapi menentukan target harus memperhatikan kemampuan juga ya. Perbaikannya untuk di indeks kualitas air ini kita beberapa kali tidak tercapai, kurang pendukung untuk mencapai itu. Permasalahan lain juga mungkin agak beratnya dengan kondisi DKI yang memang kualitas lingkungannya itu sebenarnya sudah bilang merah lah ya, atau benar sudah melampaui baku mutu. Nah itu yang sangat sulit untuk bisa mencapai target sih sebenarnya. Belajar dari itu, kita harus menyusun target itu benar-benar harus dilihat dan dukungannya nggak. Kalau nggak ada dukungannya agak susah. Upayanya sebenarnya sih kita selalu koordinasinya. Nah, fungsi si sumber daya air adalah melakukan pengelolaan terhadap sungai. Tetapi pengelolaan sungainya dalam tujuan untuk mengatasi banjir, tidak melihat kualitas airnya. Sementara air itu adalah material pokok dalam hidup kita. Jadi sebisa mungkin kita mentargetkannya, kalau kita trenin tuh sangat kecil ya, tadi saya tulisin ya, bisa 0,1, 0,2 gitu. Tapi terkadang ada keinginan dari para penentu keputusan gitu ya. Kalau kami sudah memberikan semua usulan-usulan kami yang memungkinkan bisa tercapai. Karena dari awal sebelum melakukan kegiatan ini, kita biasanya sosialisasi dulu ya. Hasil tahun sebelumnya kita sosialisasikan, kemudian disampaikan target tahun berapa, seperti apa, perlu dukungan apa, kemudian perlu peningkatan nilai-nilai kualitas lingkungan dalam hal ini. Ya pasti harapannya kalau daerah harus terus berinovasi gitu ya, untuk mencapai program-programnya. Selain inovasi ya pastinya strateginya harus lebih baik. Jadi cara-cara pendekatan kepada masyarakat itu harus memang ditingkatkan ya, karena lingkungan itu sumbernya adalah manusia ya, sumber emisinya manusia. Berharap daerah terus semangat untuk mengajak orang-orang bisa merubah perilaku, untuk juga peduli dengan lingkungan. Ada biasanya mahasiswa banyak dari universitas yang mau kerjasama dengan daerah. Sekarang ada program relawan door to door. Nah, mahasiswa UI juga pernah ikut. Biasanya kegiatan-kegiatan lingkungan banyak kok, ada yang ya pokoknya ada hari lingkungan, ada hari bumi, ada hari air. Nah itu selalu banyak aktivitas-aktivitas lingkungan ya. Tantangan paling mendasar yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam menetapkan kebijakan adalah ketersediaan dan akses terhadap data yang akurat dan terpercaya. Proses pengumpulan data, baik itu data tabular, kehidupan spasial maupun informasi lapangan, seringkali menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh perlunya koordinasi yang intensif dengan banyak institusi lain yang memiliki kebijakan data yang berbeda-beda, mulai dari bandara, MRT, hingga dinas-dinas teknis lainnya. Ketika data ideal tidak tersedia, DLH terpaksa menggunakan data terdekat atau data historis sebagai substitusi. Kondisi ini menyoroti perlunya penguatan sistem data lingkungan yang lebih terintegrasi dan transparansi di tingkat nasional. Untuk memastikan suatu masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara benar-benar dipahami sebelum solusi ditetapkan, DLH mengedepankan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Mekanisme utamanya melalui kajian mendalam yang melibatkan para ahli di bidang terkait, seperti ahli kualitas udara dan hidrologi. Proses ini diperkaya dengan diskusi kelompok, konsultasi publik, dan dalam beberapa kasus pilot project dengan mengolaborasi berbagai masukan dan data.
DLH berupaya merumuskan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Keberhasilan suatu program lingkungan diukur dengan menggunakan sistem indikator dan target kinerja yang jelas yang diturunkan dari dokumen strategi perencanaan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan baseline atau kondisi real tahun sebelumnya, tren serta dukungan infrastruktur dan anggaran yang tersedia. Evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari bulanan hingga tahunan. Seperti yang ditetapkan dalam sistem kinerja kegiatan strategi daerah, contohnya ada program pengelolaan sampah, indikator utamanya adalah pengurangan volume sampah yang ditangani. Alokasi anggaran APBD yang langsung ke DLH ini terbatas, hanya sekitar 3%. Untuk mengatasi hal ini, DLH aktif membangun kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah. Instrumen non-fiskal seperti pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan telah lama diterapkan. Namun, kolaborasi yang didanai melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan-perusahaan besar seperti PLN, Unilever, dan Astra semakin digalakkan. Wujud nyata kolaborasi ini adalah Forum Kolaborasi Berskala Besar atau KSBB yang mempertemukan berbagai pihak dalam klaster-klaster seperti sampah, udara, dan perubahan iklim untuk bersama-sama membiayai dan menjalankan program lingkungan. Berdasarkan evaluasi, salah satu pembelajaran berharga adalah pentingnya menetapkan target yang realistis dengan mempertimbangkan kapasitas dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Contohnya, pada kegagalan mencapai target indeks kualitas air atau IKA, yang mengajarkan bahwa meskipun DLH yang menetapkan target, pelaksanaan teknisnya itu berada di bidang lain, yaitu sumber daya air, yang memiliki prioritas tugas yang berbeda, misalnya lebih fokus pada pengendalian banjir dari peningkatan kualitas air. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depannya difokuskan pada koordinasi yang lebih intensif, menyusun rencana aksi secara bersama, dan sosialisasi target serta kebutuhan dukungan sejak dini kepada semua pihak. Sangat kolaborasi bukan hanya dengan perusahaan dan LSM, Tetapi juga dalam generasi muda Seperti mahasiswa dalam program relawan. menjadi energi positif untuk menciptakan Jakarta yang lebih berkelanjutan. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.